Shalom warga kerajaan. Dalam episode yang lalu saya membahas tentang kolonisasi kerajaan. Bagaimana Tuhan menginginkan supaya kerajaan sorga itu diperluas sampai ke planet bumi dengan budaya yang baru, tentunya budaya kerajaan sorga. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang narasi yang dibangun Alkitab. Pertama kali memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Justru bukan memperkenalkan Tuhan sebagai kasih, sekalipun Allah adalah kasih. Dan keberadaan Allah adalah kasih itu kekal. Tetapi narasi awal yang dibangun Alkitab justru memperkenalkan kepada manusia siapa itu Tuhan. Justru Tuhan sebagai Raja. Di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heavens and the earth. Bahasa Ibrani kurang lebih berkata begini, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Kita bisa melihat di sini bahwa kata Bereshit itu di mana dimulai dengan kata Reshit itu mengandung pengertian ada tiga. Yang pertama adalah Bereshit bicara tentang pada mulanya. Kedua, yang terutama, yang utama. Tapi yang menarik ketiga, Bereshit itu berbicara tentang kerajaan yang kekal. Kalau ada kerajaan yang kekal, berarti ada raja yang kekal. Ada rajanya. Sebab di mana ada raja, di situ ada kerajaannya. Dan kerajaan merupakan tempat di mana sang raja melakukan pemerintahannya. Dan kemudian setelah itu Tuhan menciptakan manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Untuk apa? Saya sudah bahas yang lalu. Manusia ada untuk menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Dan diberikan otoritas kerajaan untuk memerintah di bumi ini. Dan memerintah bumi dengan segala fasilitasnya. C.S. Eliot pernah menjabarkan supaya melihat Alkitab ada 4 narasi yang sedang dibangun. Yang pertama dikatakan bahwa itu menceritakan tentang penciptaan. Yang kedua, Alkitab menciptakan tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Yang ketiga, dikisahkan bahwa Alkitab mengajarkan tentang penebusan dari dosa. Dan yang keempat, tentang kemuliaan Allah. Nah, kita akan melihat bagaimana narasi yang dibangun ini pertama. Ketika firman Tuhan kita Kejadian, bagaimana dia menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya ini. Dan kemudian menciptakan manusia yang dijadikan yaitu dalam keserupaannya. Manusia memerintah, manusia berkuasa. Dan kata berkuasa bahasa Ibrani adalah radah. Di mana di situ mengandung pengertian tentang rulership, pemerintahan. Di mana Tuhan menunjuk manusia untuk melakukan fungsi pemerintahannya, memerintah bumi beserta dengan isinya, dan sekaligus Tuhan minta manusia mengelola bumi beserta dengan isinya. Ini luar biasa bukan? Dan ini adalah mandat kerajaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat baik-baik, dimulai dengan keserupaan dulu, baru kemudian manusia berkuasa. Sebab kalau tidak ada keserupaan dengan Tuhan, manusia berkuasa, yang ada adalah justru akan menjajah orang lain, menindas orang lain. Makanya Tuhan berkata harus diciptakan serupa segambar dulu. Artinya apa? Punya karakter seperti Tuhan. Ya, punya nilai-nilai yang dipegang seperti Tuhan. Lalu kemudian manusia berkuasa. Nah, ketika berkuasa dalam keserupaan dengan Tuhan, maka makna berkuasa justru merupakan makna yang berbeda dengan dunia ajarkan. Maknanya adalah justru kita menjadi orang-orang yang melayani. Seperti Raja Mulia Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian orang-orang percaya, kita menerima mandat kerajaan Tuhan, kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, supaya kita melayani orang lain. Nah, ini luar biasa bukan? Itu bagaimana konsep penciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tidak berhenti sampai di situ. Narasi yang kedua dibangun, yaitu yang kedua menurut C.S. Eliot adalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan kita bisa melihat itu di dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian
pasal ketiga ayat 1 dan seterusnya, bagaimana manusia pertama Adam dan istrinya Hawa yang sebetulnya dilarang untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi karena dibujuk rayu oleh si iblis tersebut, akhirnya Hawa yang memulai lebih dulu diberikan kepada suaminya. Perhatikan baik-baik, padahal Adamlah yang telah menerima perintah daripada Tuhan bahwasanya untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Tapi sayang, saya mau berkata kepada para suami-suami, jangan berdiam diri ketika Anda mengetahui kebenaran, Anda mengenal kebenaran, ceritakan kepada istrimu, ceritakan kepada anak-anakmu. Karena Adam tidak mengajari istrinya, sehingga waktu istrinya dibujuk rayu oleh iblis tersebut dan mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, Adam tidak jauh, Adam ada di samping istrinya. Adam harusnya berkata, tidak, jangan dimakan. Dan dia tidak mengajari istrinya. Makanya ini adalah jenis suami yang kurang berfungsi. Saya berdoa supaya Anda semua menjadi suami yang berfungsi, betul-betul jadi imam buat keluargamu, menjadi nabi buat keluargamu, bahkan raja yang menegakkan pemerintahan Tuhan, menegakkan aturan kebenaran firman dalam rumah kita. Menjadi imam berarti mewakili keluarga di hadapan Tuhan, dan kemudian menjadi nabi mewakili Tuhan kepada keluarga kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, perhatikan, manusia pertama itu tidak kehilangan sorga. Sebab yang Tuhan berikan kepada dia adalah justru mandat kerajaan, otoritas kerajaan. Makanya Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa telah kehilangan otoritas kerajaan Allah. Kehidupan yang seharusnya memiliki dimensi kerajaan jadi hilang dalam kehidupannya. Makanya itu disebut dengan kejatuhan. Dan saya mau katakan, dosa itu bukan sekedar perbuatan buruk. Dosa bukan sekedar perbuatan jahat. Dosa itu adalah perbudakan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 38, Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Wow, Anda lihat di zaman perbudakan, di mana kalau orang membeli budak, maka budak tersebut tak punya hak apa-apa. Tuannya berhak memperlakukan apa saja buat dia, bahkan dibunuh sekalipun, tidak ada tuntutan. Kenapa? Karena dia dalam kuasa perbudakan. Berapa banyak manusia pada saat ini ya jatuh dalam dosa. Saya ingatkan, dosa adalah sebuah perbudakan. Tapi syukur kepada Tuhan, Yesus Raja di atas segala raja menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, menebus saudara dan saya. Dan bukan cuma menebus, dia mengikatkan perjanjian dengan saudara dan saya dan mentahirkan kita sehingga kita dicipta kembali, proses penciptaan di mana keserupaan Tuhan dapat dinyatakan terus dalam hidup setiap kita. Haleluya. Dan terus kita bisa melihat dari Kejadian 1:26 bagaimana kehendak Tuhan supaya kerajaan Allah dinyatakan lewat manusia di muka bumi ini. Dan itu dilanjutkan ketika dalam pemerintahan di mana orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di situ dalam Keluaran 19 Tuhan juga berkata kepada Musa dan orang Israel bahwa dia akan membangun kerajaan imam. Wow, bayangkan sekelompok budak ya dalam hari itu diubah oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya, di mana Tuhan sendiri yang menjadi raja yang memerintah di tengah-tengah mereka, dan Tuhan mau menjadi kerajaan imam. Jadi kerajaan Allah pun sudah ada di perjanjian baru seharusnya, perjanjian lama maksud saya. Dan juga ketika lihat bagaimana Yesaya pun menyatakannya ketika Yesaya 9 dia bernubuat bahwa nanti akan datang seorang anak telah lahir, ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Wah, dan memiliki kerajaan yang kekal dan kerajaan tak berkesudahan. Bicara lambang pemerintahan itu bicara tentang kerajaan. Ya, Daud pun bercerita banyak tentang kerajaan. Kerajaan Allah tentunya karena dia memandang Tuhan sebagai raja kemuliaan. Jadi di perjanjian lama pun kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tetapi penggenapan yang sempurna kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana sesungguhnya Yesus datang bukan untuk membuat agama baru, tapi Yesus datang untuk menegakkan kembali supaya kerajaan Allah nyata di dalam hidup setiap kita. Mari kita mengucap syukur saudaraku
karena Yesus Kristus membebaskan kita dari segala kuasa dosa, kuasa kutuk, kuasa maut, dari segala kuasa iblis itu. Dia memberikan kepada kita kembali ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Maka kita akan dibawa dalam satu kehidupan dimensi yang baru, di mana waktu kita mengundang Yesus, Raja masuk dalam diri kita, lalu Raja di dalam diri kita, kerajaan Allah pun ada di dalam diri setiap kita. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Kita kembali seperti Kejadian 1 ayat 26, keserupaan Kristus dinyatakan kembali dalam hidup setiap kita, dan program semula kolonisasi kerajaan Allah itu, di mana Tuhan ingin memperluas sorga ke muka bumi, kembali bekerja lewat kita umatnya, gerejanya yang percaya kepada Dia. Jadilah saudara, semua saudara seharusnya menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Kita ada di muka bumi untuk mendatangkan dan menyelesaikan supaya amanat kerajaan Tuhan itu kita hidup, dan kita memiliki keserupaan dengan Tuhan, dan kita menjadi perwakilan kerajaan sorga. Kita harus memberitakan Injil yang sejati, bukan Injil kemakmuran, bukan Injil-Injil yang lain, tapi Injil kerajaan Allah. Episode selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa Yesus harus datang dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nanti kita akan melihat bahwa sesungguhnya pengajaran Tuhan Yesus yang terbanyak, yang terbesar, dia bicara tentang kerajaan Allah. Dia tidak datang untuk membuat agama baru, termasuk agama Kristen sekalipun. Sebab kata Kristen bukan muncul dari dalam gereja, itu muncul dari luar gereja. Ketika orang luar melihat gereja di Antioquia, mereka melihat mereka orang-orang berhati baik, kind hearted, maka mereka berkata itu Kristen. Tapi sesungguhnya Tuhan mau supaya lewat hidup saudara dan hidup saya, kerajaan sorga menjadi nyata. Orang melihat saudara, orang melihat saya, mereka seharusnya melihat Raja bekerja dalam diri kita. Orang melihat saudara, orang melihat kerajaan Allah nyata di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara mengizinkan pemerintahnya bekerja dalam roh kita, dalam jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak, di tubuh kita. Totalitas kita diperintah oleh Raja yang di atas segala raja, dan sekaligus kita terus mengembangkan kemampuan untuk tata kelola kita, mengelola waktu kita, mengelola keuangan kita, mengelola kesehatan kita, mengelola apapun talenta, potensi, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga berbuah lebat bahkan tinggal tetap. Haleluya. Sampai jumpa pada episode yang selanjutnya. Mari kita berdoa. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak atas setiap kami ya Tuhan. Dan terus terima kasih, kami bersyukur bahwa Engkau menjadikan kami perwakilan kerajaan-Mu di planet bumi ini. Beri kami anugerah, kemampuan yang daripada-Mu, supaya sungguh-sungguh kami menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Allah, pelaksana-pelaksana kerajaan Allah. Sebab di mana ada kerajaan Allah, di situ ada kehendak Allah. Di mana ada kehendak Allah, di situ ada kerajaan Allah. Dan biarlah Kau dapati kami semua menjadi pelaksana-pelaksana kehendak kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin.